Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Teman-teman Masjid R yang semoga selalu dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Sekarang kita berada di pertemuan kelima dalam membahas kitab Fikih Muyassar fi Dhau'il Kitabi wa Sunnah. Di pertemuan kelima ini kita akan membaca permasalahan ketiga, yaitu al-ma'u idza khalatathu najasatun. Apabila air tercampuri dengan najis, bagaimana hukumnya? Apakah kita boleh menggunakannya untuk bersuci ataukah tidak? Di sini dikatakan al-ma'u idza khalatathu najasatun, air apabila termasuki dengan najis, faghayyarat ahada awsafihi thalathati, lalu mengubah salah satu dari tiga sifatnya, rihihi, baunya, au ta'mihi, atau rasanya, au launihi, atau warnanya, fahuwa najisun bil ijma'i, maka air ini najis dengan kesepakatan para ulama. La yajuzu isti'maluhu, tidak diperbolehkan untuk menggunakannya. Kalau nekat tetap menggunakannya, fala yarfa'ul hadatsu, hadas tidak hilang, wala yuzilul khabath, dan kotoran najis tidak hilang, sawa'an kana katsiran au qalilan, baik air itu banyak maupun sedikit. Ya, ini penggalan pertama dari perkataan Syekh. Air itu entah banyak entah sedikit, apabila terkena najis dan mengubah salah satu dari tiga sifatnya, cukup satu saja sudah masuk, mengubah baunya, atau mengubah rasanya, atau mengubah warnanya, maka air ini menjadi air yang tidak bisa digunakan untuk bersuci. Ini yang pertama, apabila bisa mengubah salah satu dari tiga sifat ini. Kalau tiga-tiganya berubah, Ustaz, ya maka itu lebih sepakat lagi para ulama bahwa air tersebut tidak digunakan untuk bersuci. Amma in kana khalatathu an-najasatu wa lam taghayyar ahadu awsafihi. Kalau ada najis masuk ke air, tapi tidak ada satupun dari tiga sifat tersebut yang berubah, maka terbagi menjadi dua bagian. Bagian pertama, fa in kana katsiran lam yanjus wa tahsulu taharatu bihi. Kalau airnya banyak terkena najis, tidak mengubah salah satu dari sifat sama sekali, maka di sini dikatakan airnya tidak najis dan bisa digunakan untuk bersuci. Wa amma in kana qalilan fayanjus. Tapi kalau airnya sedikit, maka dia najis. Ini menurut pendapat dalam kitab ini. Di sana masih ada pendapat-pendapat yang lainnya. Tapi dalam kitab ini, dan kita mencukupkan pada kitab ini, air yang sedikit dan terkena najis, kita tahu, bukan hanya prasangka ya, kita tahu bahwa di situ ada najisnya, maka di sini dikatakan airnya menjadi najis, tidak bisa digunakan untuk bersuci. Ini pembagiannya. Jadi tadi ada air, entah banyak entah sedikit sama saja, ada najis masuk, kemudian mengubah salah satu dari tiga sifat, baik rasanya, warnanya, baunya, maka otomatis dan sepakat para ulama air yang menjadi najis tidak boleh digunakan untuk bersuci. Kalau ada air
terkena najis tapi tidak berubah sifatnya sama sekali, ketiga-tiganya itu tidak ada yang berubah, maka apabila airnya banyak, airnya tetap suci, bisa digunakan untuk bersuci. Adapun kalau airnya sedikit, maka airnya menjadi najis, tidak bisa digunakan untuk bersuci. Wa haddul ma'il katsir ma balagha qullataini fa aktsar. Dan batasan air banyak itu bagaimana? Kalau di sini disebutkan ma balagha qullataini, yang mencapai 2 kullah. Dan 2 kullah itu kalau diukur dengan liter itu sekitar 320 liter. Itu sudah 2 kullah dan dikatakan banyak. Kalau lebih dari 320 Ustaz, ya berarti lebih banyak gitu. Lebih banyak lagi masuk kategori air yang banyak. Wal qalil maduna dzalika, dan air sedikit itu yang kurang dari 2 kullah atau kurang dari 320 liter. Kalau 300 liter Ustaz, ya berarti itu kurang dari 320 sehingga dikategorikan sebagai air yang sedikit. Nah, ini poin pentingnya. Dalilnya apa? Wad dalilu ala dzalika haditsu Abi Sa'idin al-Khudri radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalilnya adalah hadis Abu Sa'id al-Khudri bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innal ma'a tahurun la yunajjisuhu syai'un." Air itu suci, mensucikan, tidak membikin dia najis sesuatu apapun. Ini hadis pertama, harus digabungkan dengan hadis kedua. Wa hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Kedua, hadisnya Ibnu Umar bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza balagal ma'u qullataini lam yahmilil khabath." Apabila air sudah mencapai 2 kullah, maka tidak ada kotoran atau najis yang bisa menjadikan dia berefek. Ya. Ini 2 hadis ini menjadi dalil dalam permasalahan yang dibawakan dalam kitab ini. Ya. Hadis pertama tadi, sesungguhnya air itu suci, tidak membuat najis sesuatu apapun. Hadis kedua, apabila air telah mencapai 2 kullah, maka najis tidak mengubahnya. Nah, tapi di kitab ini disimpulkan bahwa hukum fikihnya terbagi menjadi 3 tadi. Apa itu? Yang pertama, air apabila terkena najis dan mengubah salah satu dari 3 sifatnya, baik airnya banyak maupun sedikit, hasilnya sama. Airnya menjadi najis, tidak bisa digunakan untuk bersuci. Yang kedua, ada najis terkena air, tapi airnya 2 kullah dan atau lebih banyak lagi. Dan najis tersebut tidak membuat berubah salah satu dari 3 sifat tersebut. Nggak ada yang berubah sama sekali. Maka menurut buku ini, bahwa air tersebut masih bisa digunakan untuk bersuci dan airnya suci. Adapun yang ketiga, apabila ada najis masuk ke dalam air, tidak mengubah salah satu dari 3 sifatnya, tapi air tersebut hanya sedikit, kurang dari 2 kullah, maka hasilnya air tersebut najis, dengan catatan bahwa kita benar-benar tahu di situ ada najisnya. Kalau hanya prasangka maka tidak dianggap. Ya. Kalau kita sudah tahu benar-benar di situ ada najisnya, airnya cuma sedikit, kurang dari 2 kullah, walaupun tidak mengubah salah satu dari 3 sifatnya, maka dalam buku ini dikatakan air tersebut najis, tidak bisa digunakan untuk bersuci. Ini pembahasan kita dalam permasalahan air apabila terkena najis. Semoga bermanfaat. Wallahu ta'ala a'lam bishawab wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad.